Konon pusaka ini dipercaya dapat menambah aura kewibawaan, keberanian, dan juga perlindungan bagi pemiliknya. Pusaka ini juga dipercaya memiliki tuah untuk menghilangkan atau mengalihkan pandangan musuh, sehingga tidak bisa melihat atau mengenali pemiliknya. Maka keris ini juga sering disebut keris pedut yang dalam bahasa Indonesia yang artinya kabut. Penasaran dengan pusakanya? Jangan skip video ini. Sebelum kita membabar pusakanya, jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen, dan share. Jika sudah, mari kita babar untuk pusakanya. Sandangan pusaka ini menggunakan langgam gayaman Surakarta, gantarnya iras tanpa sambungan, bahan kayunya cendana dengan pendok bliwah lawasan yang menambah kesan pusaka ini demes dan merbawan. Jika berminat, silahkan komen atau japri kami. Kita buka untuk isinya. Pusaka dapur naga primitif sinarasah emas dengan pamor ngulit semongko tangguh Madiun. Sisi tangguh keris Madiun seperti halnya tangguh Ngadiboyo, Mageti, dan Wangker. Terbilang second line atau tidak populer tangguh-tangguh lain. Jawa Timur tangguh Singosari, Kediri, Jenggolo, Mojopahit, Madura, Tuban, dan Blambangan lebih mendominasi dan masyhur. Padahal sejarah keris Madiun sangat panjang, seiring dengan tumbuh kembangnya budaya perkerisan di kerajaan-kerajaan Jawa. Dari sisi garap, keris Madiun juga disebut kaku, tidak seluwes keris dari tangguh lain. Namun, rancang bangun demikian yang seringkali jadi patokan penggemar Tosanaji. Karena material besi maupun pamor, keris Madiun mengikuti tren kala keris dibabar di tiap era kerajaan. Misal, keris yang dipampang mirip keris Mataram hingga ditangguh keris Madiun era Mataram. Walaupun tidak sepopuler, tidak umum, dan tidak seindah keris lain, bukan berarti keris Madiun tidak menarik. Bahkan kalangan tertentu menjadikan keris di daerah yang kondang akan sego pecelnya sebagai salah satu buruannya. Konon karena kewingitannya. Wingit dalam arti bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang berarti keramat, istilah yang sangat lazim dipandakan dengan kuburan atau makam para wali Allah. Spesifik untuk keris perkerisan, wingit mungkin lebih tepat disebut bertuah atau memiliki isotor yang sangat kuat. Bagi kalangan, istilah wingit atau tuah yang berhubungan dengan kebendaan biasanya langsung distempel musyrik atau bid'ah. Tapi biarkan saja, memang begitulah wataknya. Selain karena berasal dari perasaan paling paten atau benar sendiri, mereka tidak mau menelusuri bagaimana sejatinya proses empu membuat keris dan masyarakat Jawa memahaminya sebagai ageman. Keris dengan dapur maupun pamor adalah manitafsir doa yang dibenamkan dalam benda. Sepertinya doa yang ditiupkan para kiai atau tabib dalam segelas air. Bedanya, jika air bisa langsung diteguk habis dalam doa dalam keris bisa jauh lebih awet bahkan melintas zaman seiring dengan keberadaan keris itu sendiri. Pangkal dari kewingitan keris tertentu adalah sang empu. Bahwa tidak bisa sembarangan dalam membabar keris. Mereka membuat sebilah pusaka dengan terlebih dahulu menjalani serangkaian laku spiritual agar Gusti Allah meridhoi apa yang menjadi maksud atau pemesan pusaka yang diinginkan. Sang empu di era pra-Islam seperti era Kabudan juga melakukan hal yang sama. Kepada siapa empu saat itu meminta ridho, yang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sosok empu juga bukan sembarangan. Benda-benda pusaka hanya bisa dibuat oleh orang yang suci hatinya, kuat laku prihatinnya, hingga memiliki kedekatan dengannya. Bagi yang menyaksikan, lihatlah sosok Empu Supodiryo yang mengeluarkan sejumlah adikarya dapur seperti keris Nogososro, Sengkelat, dan Carubuk. Empu Supodiryo adalah kesayangan Sunan Kalijaga. Hingga sang wali putra Adipati Tuban itu menikahkan dengan adik kesayangannya, Dewi Rasowulan.
Sudah barang tentu tidak kepada sembarang orang Sang Sunan mempercayakan dan menikahkan adiknya, khususnya dari sisi ajaran Islam yang saat itu tengah disebarkannya. Kewingitan keris Madiun dalam konteks isotori mendapatkan penasbihan ketika Madiun yang saat itu masih bernama Purbaya 2 kali berhasil menghalau 2 kali serangan Mataram, yakni pada tahun 1587 dan 1589. Konon karena saat itu ada keris sakti yang bernama Kanjeng Kiai Kolo Gumarang. Karena kekalahan itu, Danang Sutawijaya mengubah strategi, yakni pura-pura takluk yang kemudian berubah kemenangan.